Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Bang bang bang. Suara tinju ke daging bergema, dan kemudian hanya jeritan Pei Tong yang terdengar. Bahkan jika dia adalah langkah pertama dari keabadian Kaisar, masih belum banyak kekuatan abadi yang bisa dia gunakan. Jika dia gagal membunuh musuh ketika dia menghabiskan kekuatan abadinya, kekuatan tempurnya akan turun secara signifikan. Keabadian Kaisar memiliki kehancuran mutlak untuk dosen, tetapi jika Anda menghadapi tubuh abadi dengan konsumsi yang sangat rendah, kecuali Anda dapat menembus tubuh abadinya, di bawah alam yang sama, tidak ada kesempurnaan. Persiapkan, kemungkinan mengalahkan tubuh abadi sangat rendah. Ini juga alasan mengapa Yuan Shen begitu mendominasi di dunia yang luas. Untuk mencapai daging abadi, sulit untuk menembus ke tingkat ini hanya dengan berlatih keras lusa. Gen darah bawaan sangat penting. Tentu saja, alasan mengapa Yuan Shen mampu membuat tubuhnya menembus keabadian tidak dapat dipisahkan dari metode kultivasi mereka kecuali garis keturunan. Benar-benar meninggalkan kultivasi origin Qi, dan membuka jalur unik dalam daging, menggunakan kekuatan bintang-bintang sebagai dasar kultivasi, dan terus-menerus memoles kekuatan daging. Alasan mengapa orang-orang ini ceroboh adalah karena mereka hampir tidak pernah melihat kekuatan dewa asli. Anda harus tahu bahwa kekuatan dewa asli yang direbut Xiao Yan belum mencapai puncaknya, dan masih ada yang sangat besar kekuatan. Ruang untuk perbaikan. Dan ini juga pertama kalinya avatar dewa asli Xiao Yan telah berkultivasi sejak dia mengambil alih tubuh. Dalam waktu singkat ini, setelah avatar dewa asli menyerap kekuatan bintang-bintang Xiao Yuxing, dia jelas merasa bahwa kekuatan fisik telah meningkat pada tingkat yang besar. Sudah berakhir. Feng Tuo menatap tulang Pei Tong yang hancur dengan mata yang kesepian, sama seperti dia sebelumnya, benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Mencemoohkan. Aku melihat lengan tiruan Yuan Shen menonjol dengan keras, langsung menusuk tubuh Pei Tong yang hampir hancur, dan mencabut jantung emas abadi Pei Tong dari dadanya. Tidak, kembalikan hatimu. Pei Tong menjerit nyaring. Meskipun kekuatan keabadian digunakan sebagai dukungan untuk mengembalikan kecepatan pada tingkat yang luar biasa, ketika kecepatan kehancuran Xiao Yan melebihi kecepatan pemulihannya, Pei Tong masih tidak ada cara untuk menangkis. Xiao Yan jarang berbicara omong kosong, agar tidak menunda waktu dan segalanya akan berubah. Dia langsung meremas dengan 5 jarinya, dan detak jantungnya yang kuat dan hati emasnya langsung hancur. Pei Tong memuntahkan seteguk darah. Ini bukan cedera, tapi serangan jantung yang gelisah. Tentu saja, tanpa jantung, darah akan terus memuntahkan. Di tengah teriakan Pei Tong, mata Xiao Yan tenggelam, dan klon Yuan Shen mengangkat tangannya dan meninju kepalanya lagi. Pada saat ini, mata Pei Tong hilang, dan dia telah melepaskan perlawanannya. Tinju Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan langsung membunuhnya. Tidak perlu meninggalkan masalah di masa depan. Terlebih lagi, dia tidak tahu kekuatan penguasa istana-istana Dewa Berburu, dan Dewa ini Istana Berburu memberi Xiao Yan kesan yang sangat buruk. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Yan selalu merasa bahwa perilaku Istana Berburu Dewa ini sangat mirip dengan Istana Surga dan Manusia di Sengsi, jadi Xiao Yan tanpa sadar menempatkan mereka di Istana Surga dan Manusia, jadi tinjunya tidak hidup. Tubuh Pei Tong hancur berkeping-keping di bawah tinju klon Yuan Shen. Tentu saja, cincin penerima Pei Tong Xiao Yan tidak akan melepaskannya. Lagi pula, dia juga abadi, dan jarahan di cincin penerima harus cukup kaya. Sekarang setelah Pei Tong terbunuh, Xiao Yan perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo, yang wajahnya menjadi abu. Demi keselamatannya sendiri, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kali ini, tanpa membunuh Feng Tuo, itu menarik gelombang musuh yang begitu besar. Untungnya, kekuatan fisik klon Yuan Shen telah ditingkatkan lebih jauh. Jika tidak demikian, saya khawatir mereka akan benar-benar diperhitungkan oleh mereka. Setelah Feng Tuo mengungkapkan informasi rincinya, dia membuat langkah-langkah yang ditargetkan untuk menangani Xiao Yan. Jika salah satu dari mereka dirilis hari ini dan informasi yang lebih rinci dikirim kembali ke Istana Dewa Berburu, maka Xiao Yan mungkin tidak seberuntung itu. Feng Tuo, termasuk semua dewa pertempuran di binatang terbang lainnya, tanpa kecuali, membunuh mereka semua. Memegang lebih dari selusin Naschen Rings, Xiao Yan tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di matanya, tetapi hatinya sudah mati rasa untuk hidup dan mati. Hukum besi ini tidak dapat diubah tidak peduli di dunia mana ia ditempatkan. Xiao Yan dengan santai memeriksa cincin penerimaan Feng Tuo dan Pei Tong. Keduanya tidak seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan, mereka berdua memiliki lebih dari 50 miliar Divine Origin Qi Pills, dan hanya mereka berdua yang memberi Xiao Yan 100 miliar Divine Origin Qi Pills sumber daya persiapan perang lagi. Meskipun dia sudah memiliki Divine Origin Qi Pill yang cukup megah di tangannya,
ketika dia memanen sejumlah besar Divine Origin Kipil, itu masih akan membawa senyum ke wajah Xiao Yan. Siapa yang akan berpikir terlalu banyak uang? Tidak terkecuali Xiao Yan. Tentu saja, untuk Xiao Yan, pada saat ini, ia mengumpulkan Senyuan Qi dan Yang Agung sebanyak mungkin, dan tujuan sebenarnya adalah untuk mempersiapkan pertempuran yang akan dihadapi Sengxi. Pada kecepatan dan pengumpulan ini, Istana Dewa Pemburu Cahaya mungkin akan memberi Xiao Yan pil Qi asal dewa dalam jumlah yang sangat besar. Setidaknya ketika Xiao Yan kembali ke Sengxi, itu pasti bukan setetes ember, tetapi jumlah mobil sebuah angka yang mencengangkan. Yang dibutuhkan perang adalah sumber daya, dan apa yang dilakukan Xiao Yan saat ini adalah mengintegrasikan sumber daya. Seperti yang dikatakan Permaisuri, dunia nyata Suanyin adalah subdunia yang berasal dari Sengxi, dan sumber daya ini dipisahkan dari Sengxi. Sengxi membutuhkan sumber daya ini sekarang, jadi Xiao Yan adalah bantuan yang tepat untuk Sengxi. Tentu saja, Xiao Yan tidak ingin membunuh secara membabi buta, tetapi setelah memulai jalan ini, dia menyadari bahwa tangannya berlumuran darah musuh, atau tangan musuh berlumuran darah. Tidak ada pilihan, tidak ada mundur, hanya untuk bergerak maju dengan berani, bahkan jika tubuh berlumuran darah, itu adalah darah para prajurit. Semua debu mengendap, semua pemburu yang datang ke istana berburu dewa kali ini semuanya dimusnahkan oleh Xiao Yan. Setelah Pei Tong jatuh, alam surga iblis pengunci dewa yang dia lempar juga perlahan menghilang. Pada saat ini, tepuk tangan meriah datang dari kejauhan, dan semua sosok memandang Xiao Yan dengan kagum. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang telah menguap dari paviliun Xiao Yu tepat sebelum krisis. Tidak baik bagimu untuk menjadi seperti ini. Xiao Yan terkejut dengan pemandangan ini, dan kemudian merasa sangat tidak berdaya. Setelah waktu yang lama, mereka telah berada di sana sepanjang waktu. Xiao Yan bahkan curiga bahwa selama dia bertarung, orang-orang ini tidak tahu bahwa mereka sedang minum teh dan mengomentari pertempurannya. Permaisuri memandang Xiao Yan, matanya juga berubah menjadi bulan sabit. Ada banyak ekspresi di mata Xiao Yan, seolah-olah di matanya, Xiao Yan adalah atasannya. Ini adalah malapetaka yang kamu sebabkan sendiri. Kamu berani membawa orang-orang dari istana berburu bersamamu. Masuk akal untuk hal seperti itu terjadi. Jian Xiangyang memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dia berpikir bahwa Xiao Yan itu hanya tahap tengah dari Seven Star Dosen, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan memiliki avatar abadi. Ini benar-benar mengejutkan Jian Xiangyang, karena saat dia melihat avatar Xiao Yan, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yan menoleh untuk melihat Jian Xiangyang. Avatar dewa asli juga berada di samping dewanya, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan lembut kepada Jian Xiangyang, "Senior, tolong beritahu." Setelah datang ke sini, Jian Xiangyang tidak memberikan saran apapun, wajah Xiao Yan berubah sedikit lebih cerah. Xiao Yan adalah orang yang pendendam, bahkan jika dia ingin meminta nasihat Jian Xiangyang lagi, tentu saja dia menantang Jian Xiangyang dengan klon dewa asli. Semua orang mundur dan mengisolasi Jian Xiangyang. Mata semua orang beralih ke Jian Xiangyang. Awalnya, Jian Xiangyang ingin mencari alasan untuk berbohong, tetapi dapat dikatakan bahwa tembok itu didorong ke bawah oleh semua orang. "Xiangyang, aku berinisiatif untuk meminta nasihatmu. Sebagai senior, kamu harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab, tetapi kamu tidak dapat menemukan alasan untuk menolak." Ratu memeluk kelinci Bingyun dan berkata dengan penuh arti, dan semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semuanya penuh antisipasi, terutama Konfusius dan Mencius, yang mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. 9494, Saudara Jian Xiangyang harus memberikan nasihat yang baik. Jian Xiangyang memandang semua orang dengan wajah serius, dan dia sepertinya tidak ada alasan untuk menolak. "Nak, pedangku adalah pedang pembunuh. Apakah kamu yakin ingin bertanya padaku?" Sosok Jian Xiangyang perlahan dan lurus, dan Jian Xiangyang, tergantung di udara, terlihat seperti pedang yang tajam. Bahkan Jiansu, saya takut ketika dia melihat Jian Xiangyang, dia akan dengan hormat meminta nasihatnya. Pemahaman kendo semacam ini telah menembus ke dalam jiwanya. Ada senior, Xiao Yan tidak mundur. Untuk tubuh abadi avatar Yuan Shen, Xiao Yan tidak tahu berapa tingkat kekuatan fisik yang telah dicapai hari ini, tapi dia hanya menghadapi dua kaisar Pei Tong dan Feng Tuo, pembangkit tenaga listrik langkah pertama keabadian. Klon dewa asli menunjukkan postur menghancurkan mutlak. Kemudian Xiao Yan benar-benar ingin mencobanya, bagaimana mungkin klon Yuan Shen bisa bertarung? Agak berani. Kalau begitu, aku akan memberimu 3 pedang hari ini. Jika kamu bisa mengambil 3 pedangku, aku akan memberimu geng pedang Dao Surgawi. Jian Xiangyang menyilangkan tangannya dan menginjak pedang terbang, cukup seperti peri pedang, artinya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada senior atas hadiahnya. Xiao Yan menangkupkan tinjunya. Percaya diri adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak bisa buta, itu hanya akan terlihat bodoh.
Kata-kata Jian Xiangyang selalu sulit didengar, tetapi inilah kebenarannya. Pedangku tidak memiliki nama, tetapi telah membunuh banyak orang. Aku takut satu pedang akan membunuhmu, jadi aku akan memberimu 3 kesempatan. Satu pedang lebih kuat dari yang lain, jadi kamu bisa bersiap, kata Jian Xiangyang, perlahan. Wajah Xiaoyan serius, dan dewa sudah mundur ke samping, karena takut terpengaruh. Senior, tolong gunakan pedang. Xiaoyan, tiruan dari Yuan Shen, berkata dengan lembut, darah yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya, dia tidak perlu melakukan persiapan apapun, dan tubuh yang kuat itu dapat menyerang dan bertahan kapan saja. Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dan mengangkat tangannya secara langsung, tapi tidak ada tanda-tanda menebas ke arah Xiaoyan. Saya melihat di antara jari-jarinya, geng pedang emas meraung dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Melihat gerombolan pedang emas yang mengaum ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, karena sebenarnya Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat dan melemparkan tinjunya dengan liar tanpa ragu sedikit pun. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat meletus di bagian atas tinju Xiaoyan, seolah-olah kekosongan meledak di bawah energi yang kuat, dan kekuatan tak terlihat dari tinju menghantam pedang emas. Suara memekakkan telinga meletus dari keduanya, tetapi wajah Xiaoyan serius, dan tanpa sadar, dia dipaksa mundur beberapa puluh kaki oleh geng pedang emas, dan Xiaoyan melemparkan selusin pukulan berturut-turut. Xiaoyan terkejut, karena bahkan ketika dia bertarung melawan Pei Tong barusan, dia tidak benar-benar menunjukkan kekuatan pukulannya saat ini, dan setiap pukulan yang dilakukan Xiaoyan terhadap geng pedang emas saat ini mungkin cukup untuk mengalahkan Pei Tong. Jika selusin pukulan ini mengenai Pei Tong mungkin akan langsung dihajar menjadi abu. Setelah mundur selama selusin atau lebih lama dan melemparkan selusin pukulan, Xiaoyan mengambil pedang pertama, tetapi pada saat ini, klon Yuanshen berkeringat deras, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Xiaoyan sudah menduga bahwa Jian Xiangyang sangat kuat. Tidak, harus dikatakan bahwa setiap orang yang muncul di samping permaisuri saat ini sangat kuat, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Mereka pada saat ini lebih tentang melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan dunia yang memproklamirkan diri, dan menikmati waktu. Saya memiliki beberapa kualifikasi untuk mengambil pedang ini dari saya, tetapi saya masih ingin memberitahu Anda bahwa saya hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatan saya untuk pedang ini, jadi apakah Anda masih berencana untuk mengambil pedang kedua ini? Jian Xiangyang melihat ke arahnya. Xiaoyan dan bertanya dengan dingin. Karena saya meminta senior, tentu saja saya harus menerimanya. Xiaoyan menstabilkan sosok avatar Yuan Shen, dan matanya juga menunjukkan tekad pada saat ini, dan mengangguk dengan sangat serius. Oke. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa pedang kedua ini mengandung 30% dari kekuatanku. Jian Xiangyang berkata, masih tidak mencabut pedang yang ada di belakangnya, hanya menyatukan jari-jarinya, satu pikiran di hatinya bisa menjadi sebuah pedang. Begitu suara itu jatuh, Jian Xiangyang melambaikan kedua jarinya lagi, persis sama dengan gerakan tadi, bahkan tanpa jejak penyimpangan ekstra, bersih dan rapi, tetapi sangat kuat. Duo itu memerintahkan geng pedang emas lain yang setidaknya terlihat biasa, tetapi geng pedang emas yang tampaknya biasa ini belum mendekati Xiaoyan, dan klon Yuan Shen dipenuhi keringat dingin saat ini. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, karena pada geng pedang emas ini, klon Yuan Shen benar-benar merasakan krisis yang kuat. Jika dia tidak bisa melawan geng pedang ini, dia kemungkinan besar akan dipenggal. Pada saat ini, Xiaoyan melemparkan tinjunya, dan kekuatan fisik yang kuat dari klon Yuan Shen meledak tanpa trik mewah. Tinju yang penuh dengan kekuatan penghancur adalah senjata Yuan Shen yang paling kuat. Adalah apa yang disebut, satu kekuatan untuk menerobos semua metode. Selama ada kekuatan yang cukup, tinju adalah alasan tersulit. Dong dong dong. Suara tumpul meletus di atas tinju, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, dan kemudian bertabrakan dengan geng pedang emasnya, meskipun tampaknya keduanya tidak memiliki kontak langsung, tinju klon Yuan Shen muncul di tinju. Luka pedang yang ganas. Darah meletus di kepalan tangan, dan kemudian pada tubuh. Jubah itu tampaknya telah dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas pedang muncul di seluruh tubuh. Klon itu sudah berlumuran darah, dan dagingnya meledak. Tapi Xiaoyan tidak mandek, dan mengayunkan tinjunya dengan panik sampai geng pedang emas itu benar-benar hancur. Tetapi pada saat ini, klon Yuan Shen sudah berlumuran darah, kulitnya terkoyak, dan penampilannya sangat menakutkan.